Kemarin itu reviewnya itu fake banget, anjing gue penjilat banget. Nyanyi. Kalau dia ngerasa, ini kalimat tadi ya, orang Indonesia gampang dibegoin. Tapi dia beli tiketnya. Berarti dia bego dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini untuk Sambilers dimanapun kamu berada. Ketemu lagi sama saya Indra Bekti di Sambil Ngobrol. Nah kali ini saya sedang bersama-sama dengan seseorang yang dulunya ya ampun aku gendong-gendong. Sekarang udah gak bisa digendong lagi karena udah besar banget. Dulu dia kalau boleh dibilang artis cilik ya dan sangat-sangat terkenal dan populer. Nah sekarang beralih profesi sebagai sutradara. Yang filmnya juga lagi aku pikir itu film horor ya. Kukira kau rumah. Aku kira sekilas kukira kau di dalam rumah. Gitu tadi gue pikir gitu. Wah, film horor nih, Bun. Kita harus nonton. Ternyata kita langsung tanyai sama sutradaranya, Umay! Halo Umay! Apa kabar ini? Baik, Kak. Baik, ya Allah, dulu ya ampun kecil begini, sekarang ya Allah udah gede banget. Dulu Kak Indra juga masih muda. Gak salah kan? Sekarang udah tua banget emang kelihatannya. Enggak. Jenggot belum gue cukur sih begini jadinya tuh kan. Umay, ya. Kamu dulu artis cilik ya kan? Itu dulu apa sinetronnya kamu dulu dikenal? Dulu tuh Eneng dan Kaos Kaki Ajaib kalau sinetronnya, tapi cukup seringnya kan dulu seliburan di toko ayam itu kan. Iya benar. Nyanyi di toko ayam, bikin album di sana. Oh gitu. Iya benar, nyanyi juga kamu kan ya? Iya. Ini tuh gimana tuh karir itu? Ditinggalkan nyanyinya? Karir nyanyinya berhenti karena boyband yang Kak Indra bikin. Jadi era saya berhenti karena boyband gede tiba-tiba. Kamu. Jadi ya sudah lah. Solo karir itu langsung kelibas dengan boyband aku bikin. Tapi kan jadi temenan kan? Iya, temenan semua dari dulu juga. Oh betul. Ya mungkin kalau ada yang apa sih boyband apa sih? Cowboy Junior, terus jadi si JR ya kan? Iya. Terus temenan lah sama Iqbal. Iya, semuanya film bareng sama Iqbal ya. Terus Aldi, Kiki, temenan semua. Semuanya gitu ya. Wah seneng banget ya. Terus ini seneng banget nih, terima kasih udah mau datang ke sini dalam kesibukannya. Dan ini baru aja sembuh dari Om Ikron ya. Itu si Om ngapain sih sudah rumah lo? Kacau tuh. Sebenarnya ini sedih juga sih, kena tuh kemarin pas bener-bener lagi film lagi tayang, terus lagi ya viral, terus lagi banyak yang nonton dan lain-lain. Jadi nggak sempet cinema visit, nggak sempet ketemu sama orang-orang. Ya gitulah. Oh gitu. Oke. Sambil ngobrol ya, sambil makan kita coba nih tuh, ini ada sambal-sambal yang mungkin aja bisa nanti ada iklan di sini ya kan. Silakan iklan apa kan? Ini mungkin ada yang huruf alfabet ya kan? DEF mungkin sambal DEF paling enak gitu pun mungkin ya. Nih tuh dicocok sambal-sambalnya, boleh silakan, nanti kita promosiin, tenang aja pokoknya, karena kalau udah produk-produk nyampe masuk sini pasti langsung laku. Enggak juga sih. Ayo, ini ada sambal-sambalnya nih, dicocok-cocok nih. Coba kamu mau apa? Coba. Cicipin ini kali ya. Oh, dikit banget makannya. Tadi ini aja langsung disebutin berapa kalorinya. Bener. Ini kalau makan molen ini nih dari Keanu nih, kita juga dapat dari teman kita nih dari Keanu. Terima kasih. Nih dia nih, Keanu, thank you banget. Kitchen Catering and Snack ya. Silakan aja tuh, Keanu. IG-nya apa IG-nya? Nggak dikasih tahu. Oh oke. Ini nomornya tuh di 08212 243 7080 ya. Pedes ya. Nah, jadi kamu skip dia tuh ya. Cinema visit dan segala macam. Iya, skip. Yang harusnya kan sutradara hadir ya. Ya, aku pengen lihat aja sih sebenarnya karena film pertamaku juga kan. Tapi ya. Nah ini kok bisa jadi sutradara tuh gimana ceritanya? Sebenarnya karir penyutradaraan aku tuh udah mulai dari 2015. Aku udah pertama kali bikin short movie di YouTube. Short movie pertama aku itu waktu itu penontonnya sekarang sih
udah 8 jutaan. Wow. Terus dari situ berjalan terus aku bikin judulnya Cinta di Balik Awan, Cinta di Balik Awan 1, 2, 3. Terus 2018 aku bikin short movie juga. Habis itu ketemu sama Prilly di 2019, ketemu sama Pak Monty Tiwa juga, sama Mas Andi Rianto juga. Akhirnya ya udahlah ngobrol dan ketemu sama mereka terus kayak yuk bikin film dan lain-lain. Ya udah sampai akhirnya bikin film Kukira Kau Rumah di tahun 2020 September. Itu memang ide kamu untuk apa nih buat film dari ini kan sebuah lagu sebenarnya Kukira Kau Rumah ini gitu. Atau gimana tuh kira bisa mendapatkan cerita ini? Awalnya sih karena aku punya keresahan aja mengenai orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan di sekitar aku gitu kan. Karena kan film ini sendiri kan bercerita tentang seorang perempuan yang mengidap bipolar disorder kan gitu. Jadi ya aku punya keresahan itu terus aku ceritakan sama mereka. Terus mereka ngerasa kenapa nggak dibikin dalam bentuk film aja. Karena film kan adalah kendaraan kali ya, kendaraan yang bisa ngebawa sebuah isu atau sebuah statement tuh jauh lebih teramplify lagi, nyampe lagi ke masyarakat gitu sih. Jadinya akhirnya kayak yaudah yuk kita bikin film bareng-bareng untuk menyuarakan isu yang lagi rame ini. Walaupun memang secara filmnya sendiri aku bukan film yang terlalu menggurui gitu loh Kak, karena tetap ada entertainingnya di situ. Iya karena menurut aku sendiri ya mayoritas orang Indonesia aja pengetahuan tentang kesehatan mentalnya tuh masih awam banget, dan kalau aku kasih terlalu berat, kasih terlalu dalam nanti takutnya kan ya kaget, jadi kita kasih yang lapisan luar aja dulu ya gitu ya. Iya. Nah terus ini perizinan dan segala macamnya itu maksudnya kayak kamu ngambil dari judul lagu gitu. Terus jadi ngomong nih ketemu sama yang punya lagu ini. Aku di 2019 itu ketemu sama manajernya sama 2 penyanyinya juga yang waktu itu masih di dalam bandnya Amigdala sendiri itu kan. Jadi memang mungkin kan sekarang lagi rame juga tuh mengenai Aya Kanina sebagai salah satu vokalis dan pencipta lagu Kukira Kau Rumah. Ya disclaimer aja bahwa aku sudah mengantongi izin berdasarkan hukum dan lain-lain jauh sebelum filmnya tayang gitu. Jadi pas kemarin rame pun juga aku ngerasa secure. Aku hanya perlu mengklarifikasi sedikit aja sih mengenai keberadaan Kukira Kau Rumah di filmku. Nah, apa namanya? Akhirnya di situ bergandingan dengan Prilly juga. Iya. Prilly juga main juga di situ dan dia juga produser juga. Iya. Itu dan kamu dipercaya sebagai sutradara di situ. Nah itu gimana bisa menyutradarai gitu, maksudnya tuh kan katanya kamu nggak belajar secara akademis ya untuk bisa jadi sutradara gitu. Ternyata otodidak nih gitu. Ya pinter ngomong aja sih sebenarnya maksudnya. Aku juga ya kan kemajuan teknologi itu harusnya diiringin sama orang-orang yang emang mau belajar makin giat lagi kan. Dan mungkin aku salah satu yang ngebuktiin itu bahwa aku nggak lulusan film, tapi aku belajar dari YouTube, baca dari buku dan lain-lain. Dan ya ngobrol sama Prilly aku jelasin visi aku gitu, kayak apa yang gue pengenin sebagai sutradara, apa yang pengen aku bahas sebagai sutradara, dan Prilly mempercayai itu dan sekitar aku mempercayai itu. Jadi ya ayo sih. Jadi memang gambling juga sih mungkin di awal Prilly memilih aku sebagai sutradara. Oke. Yuk kita makan dulu yuk. Nah, kalau ini kan tadi kan pedes-pedes ya kan? Oke, boleh. Coba dong yang ini. Dari Keanu nih. Boleh dong. Ini Keanu AGL, bukan kan? Siapa tahu ya. Boleh. Tuh. Ambil ya. Silakan. Mari. Nih kalau misalnya ada UKM apa gitu yang mungkin mau promo-promo di sini, boleh banget. Bayar. Kurang hajar. Murah kok. Ini mah red card kita murah. Ya kayak artis sekarang mahal-mahal kalau red card itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih ada sebuah video. Sambil makan, sambil nonton video kan enak ya. Boleh. Ini dia. Video apa ya? Yang lalu gue nge-review tentang film tentang Kukira Kau Rumah, itu yang nonton 4,2 juta view dalam 2 hari. Dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa masyarakat Indonesia itu gampang banget dibohongin, dibegoin gitu. Karena gue kemarin itu reviewnya itu fake banget, anjing, gue penjilat banget. Gue demi FYP, gue muji-muji film itu. Dan akhirnya bener, di sound itu gue jadi video paling banyak ditonton. Di sound Kukira Kau Rumah itu dengan 4,2 juta orang nonton. Dan 4,2 juta orang penasaran pengen nonton.
Dan kalian pernah mikir gak sih, gimana kalau video-video yang di FYP yang berseliweran itu, yang orang-orang sampai nangis, sampai pingsan, itu kalau mereka itu settingan dan cuma marketing dari Kukira Kau Rumah? Gak ada yang tahu kan? Karena menurut gue filmnya itu biasa banget anjir. Biasa, bener-bener biasa, kayak nonton sinetron aja gitu biasa. Katanya itu mau ngangkat soal bipolar, soal mental health, tapi mana yang diangkat mana? Cuma begitu doang. Dan yang diangkat kisahnya cuma anak muda yang pacaran. Udah begitu doang. Terus yang satunya nggak dibolehin sama orang tuanya. Dan itu biasa banget. Gue lebih baik nonton sinetron sih menurut gue daripada itu. Dan kalau mau gue rekomendasiin film Indonesia yang terbaru gitu ya, yang lebih baik ditonton, mending Ben dan Jody. Itu menurut gue lebih baik sih. Udah segitu aja dari gue. Mau dilempar boleh? Nggak usah. Mau diapain tuh orang? Nggak usah, biarin Gue kamu aja. ngelempar deh gue kayaknya gitu. Biarin aja. Ya, dan begitulah ya. Karya tuh pasti ada yang Iya, suka dan ada yang nggak suka. Dan kita nggak bisa nge-please semua orang Iya, kan? iya. Kayak gue ini aja nih, YouTube gue nggak ada yang nonton. Jangan dong. Ada. Jadi nggak ada haters, ada nggak sih kita? Haters banyak. Lu termasuk lu nih kameramen nih. Hatersnya juga nih pasti. Nah tapi itu menurut kamu gimana tanggapan kamu tentang pendapat dia tadi? Is that true? Kalau misalkan ternyata itu settingan, orang-orang sampai pingsan, nangis-nangis gimana gitu, bayaran gitu. Kak Indra kan bikin project juga di pandemi ya. Betul. Iya kan. Project apapun, mau project musik, project kan lagi project bikin boy band juga. Betul. Kita kan tahu budget marketingnya pasti kecil banget kan. Betul karena banget. pandemi. Semuanya lagi berantakan karena pandemi. Dan buat bayar orang serame itu, misalkan orang-orang nangis, pingsan apa segala macam, kagak ada duitnya. Gak ada duitnya no ya, lihat tuh. Serius. Kita jadi ya nggak apa-apa, dia bisa berasumsi gitu. Cuma buat aku nyampein kritik itu kan bisa dengan cara yang baik ya, maksudnya. Betul. Ya tapi ya dari ngegas situ gitu ya. dari situ ya aku juga udah tahu kualitasnya dia seberapa dan kayak gimana. Jadi ya nggak usah di Awalnya dia pertama dia bikin videonya sendiri itu adalah dia nonton dan nangis. Dia nonton dan nangis. Nah, ini membuktikan kalimatnya dia sendiri bahwa kalau dia ngerasa ini kalimatnya dia ya, orang Indonesia gampang dibegoin. Tapi dia beli tiketnya. Berarti dia bego dong. Ya, aku hanya membalikan apa yang dia omongin aja. Aku nggak bilang dia bego, tapi dia hanya membuktikan kalimatnya dia aja. Ya, you may like that film, you may not like that film, tapi ya sudah, maksudnya ya itu karya kan. Iya, itu sebuah karya dan kita nggak pernah tahu seperti apa hasilnya. Ya kalau misalnya memang suka itu disebarkan, kalau nggak suka pendem aja dulu di dalam hati ya gitu ya. Kalau disebarkan pun juga nggak apa-apa, tapi bisa kritik yang lebih konstruktif mungkin. Iya, kritik yang lebih konstruktif, jangan kemudian akhirnya mending dibanding-bandingkan dengan film lain, atau mungkin seperti apa ya. Kalau memang harus ada kritikan, maksudnya alangkah lebih baiknya tuh seperti ini misalnya gitu. Ada aku tuh kurang suka yang ini kayak apa kayak kesannya tuh ngejelekin, ngenyek gitu kan ya. Nyinyir. Tapi ya aku nggak mempermasalahkan juga sih, karena sama sekali ini jujur pertama kali aku balas juga komen-komen kayak gini, karena di Twitter, di TikTok, di Instagram aku nggak pernah ada yang aku balas, karena ya biarin aja, mereka juga mungkin butuh endorsan buat makan kali. Ya udahlah, nggak apa-apa. Aku juga udah dapet duitnya dari tiket dia nonton. Sempat dapat ya. Terima kasih Mas sudah nonton filmnya. Tahu dia namanya siapa tadi? Nggak tahu, nggak guna. Kan udah dikasih FYP TikTok lumayan lah. Banyak banget ya dia. Buat ya, red cardnya lumayan loh Mas itu. Bukan lagi. Gara-gara itu doang ya. Iya. Tuh bagus, top banget ya. Nah, jadi kalau kamu tuh apa nih yang bikin kesulitan gitu? Apa kendala-kendala pada waktu ngedirect? Mungkin ketidakpercayaan diri aku sih di awal-awal yang bikin rada berat untuk aku memulai, karena ya aku cukup ngedenger komen-komen negatif orang di awal gitu. Jadi kayak ya rada insecure juga mungkin sih. Skeptis gitu dengan kamu. Iya, kayak ini anak muda bisa apa sih dan lain-lain. Masih waktu itu umur berapa? 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Kamu udah dipercaya untuk ngedirect. Iya. Jadi kan
ya makanya aku juga sempat bilang di interview yang lain bahwa ya aku director yang privilege gitu loh, karena aku nggak kuliah, aku juga ketemu sama orang-orang dan support system yang bisa ngebuat aku jadi lebih baik gitu. Tapi bukan berarti karena aku punya privilege aku tidak memanfaatkan itu dengan baik gitu loh ya. Aku dapat dari Tuhan ya aku manfaatkan dengan baik dengan membantu orang-orang di sekitar aku juga, karena ya memang niat aku juga mau membuat industri filmnya semakin berkembang. Ya kenapa enggak ya, tapi paling emang masalah di awal hanya insecurity aja sih. Dan ya kan ketemu komen negatif kita nggak selalu bisa berdamai kan. Kayak gini aja di awal aku gondoknya setengah mati gitu, tapi abis ya. Tapi semua orang kayak udah biarin aja, yang penting lu bisa udah berkarya dengan jujur, dan tugas aku sebagai seniman ya udah berhenti di situ, berkarya dengan jujur. Sisanya orang mau ngomong apa ya urusan orang lain. Betul sekali. Dan itu pun akhirnya ditonton oleh udah 2 juta kan? 2 juta alhamdulillah. Itu apa yang ngebuat film itu menurut kamu nih berhasil? Apakah dari pemainnya, apakah directnya kamu nih, wah nih directionnya gue ini kayaknya oke nih, dengan akhirnya membuat orang jadi kan emang itu kalau sebuah film emang ujung tombaknya juga si directornya juga kan? Gimana cara ngebawanya, terus kemudian sinematografi dan segala macamnya itu gitu. Mungkin jawabannya karena kita semua di lokasi syuting tidak memikirkan apapun selain kita mau berkarya dengan jujur gitu. Maksudnya di lokasi sama sekali aku nggak mau kayak kita harus 1 juta penonton ya gitu. Ya menurut aku saat karya dituntut untuk besar, untuk kaya, ya karya itu nggak akan berjalan sesuai yang diinginkan gitu. Menurut aku karya cuma dituntut untuk jujur, dan kita semua melakukan itu dengan baik. Ada orang-orang yang mendapatkan kejujuran yang kita rasain kan, jadi ya itu hasilnya. Menurut aku kesuksesan itu bukan hanya tentang aku gitu loh, tapi tentang kita semua yang ada di lokasi syuting pada saat itu sih gitu. Tapi jujur kalau punya target pasti ada dong. Enggak, aku serius kayak maksudnya kayak film itu targetnya paling enggak ya balik modal gitu. Balik modalnya misalnya 300.000 orang aku gitu sebenarnya itu cuma prediksi aku tuh di awal tuh ya emang ya paling 300.000 lah atau 100.000 lah gitu, cuma prediksi aja. Tapi kalau pas bikin oke ini gue harus nargetin 600, enggak sama sekali enggak. Karena aku takut jadinya kehalang aja, maksudnya ntar jadinya kayak emang ya kita ketemu orang yang people pleaser kan kayaknya nggak asik banget ya gitu. Dan aku nggak pengen karyaku juga kayak gitu. Karyaku yang ya kalau menurut aku ini sebuah film yang akhirnya sih berhasil ya gitu. Dan ada kan kalau misalnya kita ini debut pertama kamu sebagai sutradara, terus bisa aja itu jadi flop filmnya gitu. Itu tanggung jawab, maksudnya apakah itu burdennya ada di kamu, memang ini wah ini gara-gara gue nih filmnya bisa flop, bisa berhasil. Aku nggak pernah mikir sampai sana serius. Justru keberhasilan juga kutukan gak sih, maksudnya kayak harus ngebuat aku jadi kayak lebih bagus lagi ya. Iya gitu. Ini sekarang. Jadi di titik ini kayak kemarin aku gagal dan aku berhasil, sama-sama punya kutukannya masing-masing gitu. Dan ya aku nggak pernah mau take credit for myself gitu, karena ini hasil kerja semua orang lah gitu. Aku jadinya yang ngebuat aku harus semakin merunduk gitu aja sih. Allah, ini anak siapa sih ya ampun? Itu ibunya. Itu ibunya ada ya. Ada. Ini Peter Ahmad makan apa sih mah? Ya Allah, dari kecil ini ya ampun udah berkutat di dunia acting ya kan. Sinematografi segala macam, dan akhirnya itu yang ngebuat kamu jadi kayak apa ya? Dunia kamu ini adalah emang udah this is it gitu. Iya. Ini emang jalan yang aku pilih dari aku kecil sih gitu, karena mama papaku nggak pernah maksa juga. Waktu awal-awal syuting tuh aku sampai diajak sama mama papa ke psikolog gitu, untuk kayak psikolognya menanyakan kayak emang kamu beneran nggak pengen ada di sini, pengen ada di dunia ini melanjutkan dan lain-lain gitu. Jadi memang ya nggak pernah ada paksaan, makanya sampai sekarang pun aku tetap ada dan tetap menikmati apa yang aku jalani sekarang. Mungkin kalau ada orang-orang yang ngelihat kok artis cilik sekarang udah nggak ada lagi nih si ini gitu ya, karena mungkin emang bukan jalan yang mereka pilih kan. Karena ada juga yang dipaksakan. Betul. Gitu Kadang-kadang makanya teman kamu sendiri itu kemana ya gitu, yang si siapa namanya? Jessica ya, Neng ya. Nengnya itu kemana tuh dia fokus kuliah kayaknya sekarang. Itu sih. Jadi emang kadang soalnya ya artis cilik terus kemudian hilang gitu aja, terus dia nggak maintain mungkin, atau emang udah entah apa sinarnya hilang gitu kan, kadang-kadang ada yang merasa seperti itu kan. Nah itu kan memang dengan berjalannya waktu itu akan
akan terlihat dengan sendirinya gitu. Iya, Arahnya apakah mau tetap berada di tracknya yang ini atau di tracknya yang mana, dan ternyata kamu masih ada berada di dunia perfilman gitu khususnya, dan apalagi sekarang nyutradarain. Udah adakah film-film berikutnya yang akhirnya dipercayakan buat kamu? Alhamdulillah udah, karena setelah kukira kau rumah nyentuh 300.000 penonton dalam 4 hari aja, langsung produser tangting nih. Iya. Ya tapi aku nggak mau buru-buru dan nggak mau euforia gitu. Maksudnya kalau lagi ada hasil yang bagus gitu kan, pasti semua orang mau datang untuk kayak menyambut, pengen kerja bareng dan lain-lain. Tapi bentuk responsibility aku dengan tidak ingin mengecewakan mereka ya untuk aku sabar dulu, tahan dulu gitu loh, karena dulu ya, penting dulu. Karena keberhasilan kan juga ya itu yang aku bilang kutukan ya, nggak bisa buru-buru gitu loh, ntar hasilnya malah nggak maksimal. Benar. Gitu. Jadi nyombong dulu lah ya untuk gak terima job dulu nih. Bukan karena aku sombong sebenarnya. Ini aku luruskan nih. Karena aku kan banyak kan sombong banget sih nih orang, mentang-mentang filmnya 300.000 gitu. Kemarin 2 juta gitu. Kemarin aku datang ke tempatnya Bang Ernest aja untuk masuk YouTube-nya dia. Aku telat 20 menit. Aku tuh nggak enak banget karena di titik ini pasti aku takutnya orang tuh ngeliatnya aku telat, aku ngelakuin kesalahan sedikit, pantes ini baru begini aja udah kayak gini. Jadi aku tapi tuh takut. Emang kelihatan banget sih, maksudnya tetap loh makin merunduknya tuh terasa gitu. Maksudnya hari ini juga on time banget, datangnya tepat banget, kita langsung syuting dan segala macam. Itu sih profesional satu, dan memang akhirnya banyak orang yang akhirnya kadang suka melihat orang yang udah berhasil sedikit aja udah star syndrome ya kan? Siapa namanya? Ada. Sebut dong. Pakai disebut namanya. Sebut saja Mawar. Iya. Sambil makan dong lagi. Makan apa lagi nih ya? Yang manis-manis boleh. Ini lagi aku belum habis sih tadi ini. Oh iya benar. Aku coba yang padahal ayam ada di depan gue, ngapain di situ ya. Tapi habis menggoda banget yang di situ. Nah, ini kita coba makannya. Kalau mungkin ada chicken goreng apa, fried chicken boleh ya. Ini boleh jadi di sini. Mau makan. Mau aja. Nah, ini juga ada sambal-sambal yang lain ya, boleh juga ya. Endorse ya. Kalau bisa ada. Ini baru nama kita sendiri ya. Siapa tahu ada BONCABE itu ya. Nah, kamu sebagai sineas muda ya kan, teman-teman yang bekerja di lapangan, itu kamu gimana tuh? Maksudnya mungkin kan ada DOP-nya lebih tua daripada kamu kan mungkin? Pasti. Ya kan, kameramennya, mungkin lampu, sound. Apa yang kamu nyuruh tuh orang tua, kamu nyuruh orang tua gitu, iya kan? Ini kameranya arahnya ke sini. Yang paling aneh caranya tuh, orang kostumnya seumur, bahkan lebih tua dari ibu aku. Terus manggil aku Pak, ya Allah, itu aneh banget sih. Ya, karena memang sutradara itu kayak punya posisi yang paling disegani, bener nggak sih? Itu gimana tuh rasanya disegani sama seluruh kru? Nggak pernah aku ambil pusing juga, karena ya aku ada di situ bukan untuk menikmati kejayaan duduk di bangku sutradara bisa berlaku seenak, enggak, tapi karena memang aku harus bekerja, harus jadi orang yang paling bekerja keras di ruangan itu kan gitu. Jadi aku nggak pernah ngambil pusing atau gimana sih. Justru kalau kata Uncle Ben kan, with great powers comes great responsibility kan gitu. Jadi semakin besar ya tanggung jawab aku pun juga semakin gede, dan semakin aku harus menahan kata-kataku, amarahku dan emosiku. Jadi ya itu sih belajar. Emosi yang kamu tahan di situ emang? Banyak lah. Mau marah sama orang tua kualat gua. Kelar syuting jadi. Salah angle atau salah apa? Ya paling misalkan ada salah make upnya salah nih, harusnya nggak misalkan ada adegan darah ya nggak separah itu misalkan darahnya gitu. Tapi ya ini boleh dikurangin lagi gitu. Ya aku kayak gitu aja sih. Jadi tahan banget. Ya kayak puasa sih jatuhnya, nahan amarah gitu, nahan emosi. Tapi ya udah dijalani. Sama pemain sendiri gitu kan, katanya kan ada yang baru juga kan. Lawan mainnya Prilly. Iya, Jordi. Kalau sama pemain mungkin karena aku sudah punya jam terbang juga kali ya, jadinya bisa ngerasa lebih tengil dikit lah gitu. Sambung dikit gak apa-apa ya. Bisa kayak jadi kalau aku sih, ini sih nggak ke semua aktorku aku terapin kayak gini, tapi
Tapi ada di beberapa aktor tuh yang overthinking banget, dan kalau disentil dikit biasa aktingnya jadi lebih makin bagus gitu. Kayak si Jordi tuh lawan mainnya Prilly, dia aktingnya kurang maksimal menurut aku. Aku bilang kayak, akting lu segitu doang ya Jor? Gak bisa lebih bagus lagi ya? Oh my god. Tapi abis itu aktingnya jauh lebih bagus, dan aku jelasin bahwa aku kayak gitu dengan tujuan ya untuk bikin lo jadi lebih bagus, lebih maksimal, karena disesuaikan dengan sinetronnya. Kayak iya gitu. Jadi ya soalnya kan sutradara itu terkenal dengan cetus kan. Kemudian dia harus apa, galak lah ya, paling enggak gitu, karena tegas gitu kan, untuk biar ini berjalan dengan baik dan dengan lancar, juga sesuai dengan keinginannya dia juga gitu. Kalau mungkin ada nggak sesuai, mungkin ya bisa ledak-ledak gitu kan. Kadang ada juga misalnya yang, lo kesini mau main apa mau ngapain nih gitu? Ayo dong yang bener dong mainnya dong. Iya. Pernah ada saudara yang gituin kamu, atau mungkin pernah denger kayak gitu-gitu? Ada sih, tapi kalau aku ya aku balikin lagi. Ya mau main, arahin yang bener dong. Kadang juga ya ini oknum ya, oknum ya, aku nggak bilang semuanya. Ada orang-orang yang itu taken for granted sama power yang dia punya di posisi itu, tidak memberikan pemain arahan dengan jelas. Mungkin kita tahu juga ada beberapa pasti yang kayak tidak memberikan arahan dengan jelas, tapi seenaknya nyeplos gitu. Iya, dan benar juga ya, dan abuse of power. Iya. Jadinya ya menurut aku, ya aku kalau selama aku nggak ngerasa aku salah, ya aku bisa balas itu aja. Tapi kalau aku salah ya aku minta maaf, aku jelaskan dan lain-lain. Itu aja sih dari kecil. Nih, makanya abuse of power itu penting sekali untuk supaya kita tidak merasa bahwa jumawa, iya. nggak merasa bahwa apa tuh namanya ya, kayak punya kekuatan untuk bisa jadi menindas orang. Iya. Sih gitu. Masalahnya kita syuting di Indonesia kan paling lama 20 harian ya kalau film ya. Apa sih yang mau dibanggain dari kekuatan selama 20 hari doang? Lo marah-marahin orang dan lain-lain selama 20 hari tapi dilupakan. Maafin. Ya, halo. Maafin, saya belum alarm sholat asar mungkin. Alhamdulillah. Iya, jadi ngapain sih harus ngorbanin waktu yang sekian panjang, bertahun-tahun cuma untuk memuaskan ego sesaat aja. Jadi aku sih selalu diingetin sama papa sama mama untuk mikir yang panjang gitu. Omongan sekecil apapun kadang bisa nyakitin orang dan lain-lain. Kita nggak niat jahat aja ditangkap jahat. Sutradara siapa yang panutan lo gitu, dalam negeri dan luar negeri? Kalau di dalam negeri Pak Monty Tiwa sih. Pak Monty ngasih banyak banget buat karir penyutradaraan film aku gitu. Dan kalau ada, jadi film ini kan aku dedikasiin tuh buat mama, papa, sama Pak Monty, dan salah satunya adalah guru besar aku almarhum Noto Bagaskoro. Dia yang ngebuka jalan aku lah, tanda kutip, di dunia entertainment ini gitu. Jadi dua orang itu, dua sutradara itu sih, Pak Monty Tiwa sama almarhum Noto Bagaskoro, yang selalu ada di kepala aku kalau ditanya siapa orang yang berjasa banget. Kalau luar negeri ya, luar negeri nggak ada sih sebenarnya. Aku rata aja semuanya. Aku suka. Tom Cruise tuh pernah marah-marah segitu marahnya. Iya. Pernah lihat videonya? Pernah. Dia marah sama yang apa ya? Sama kru yang nggak pakai masker. Iya. Iya. Aku ngerti sih kenapa itu, karena kan yang Tom Cruise bilang semua orang di Hollywood tuh ngelihat kita, ngelihat gua megang produksi ini, karena kan dia produsernya juga kan, Mission Impossible itu. Betul. Semua orang memantau, Hollywood tuh memantau, dan kita tuh dijadiin acuan buat mereka. Dan kalau kita nggak ngasih contoh yang benar, ya orang akan ngetawain kita juga, dan akan backlash buat merekanya lah. Jadi aku ngerti posisinya dia gitu. Mungkin aku juga sempat beberapa kali gitu mungkin marah-marah sama orang di set ya, karena alasan ya kita harus, ya kerjanya kan sesuai waktu ya, harus selalu dikejar dan lain-lain gitu. Jadi ya aku ngerti sih posisinya Tom Cruise kenapa sampai kayak gitu. Oke, sekarang waktunya kamu ceritanya ngedirect aku. Oke. Ya, oke. Aku harus apa? Aktingnya kayak gimana? Ceritanya lagi mau makan kue ini. Oke. Cerita endorse ya? Ceritanya endorse. Gue harus gimana nih ceritanya? Harus lebih muda 10 tahun lagi. Lebih muda 10 tahun lagi. Makasih loh. Ceritanya makan pisang molen campur sambal. Oke. Baik. Ajar gue kerjain. Wah,
Orang Sulawesi makan pisang pakai Oh iya, sambal. bener ya. Bener Bener, bener. kan? Pisang molen sambal. And Oke. action. Yes, waduh ini enak banget yang namanya pisang molen dikasih sambal ini. Aduh, banyak banget lagi. Nih ya, coba kita lihat nih ya, coba ya kita lihat ya. Oke. Makasih loh ya. Ya, sama-sama Kak. Jadi ditunggu aja UMKM endorse-nya buat sambil ngobrol ini ya, kita tunggu. Ini bener lu. Enak Kak. Enak banget. Oke, cut. Bagus. Nggak usah ulang. Enggak usah ulang, udah cukup. Pak Direktur. Pak Saudara, makasih banget. Keterima nih kita. Keterima ya. Oke. Thank you banget Umay. Terima Mungkin kasih. boleh promosi kali ya untuk mungkin Boleh. orang-orang di luar sana yang belum tahu apa sih sebenarnya tuh film ini tuh untuk apa tujuannya, dan boleh juga mungkin film ini adalah sebuah cerita yang tadi dedikasikan kepada orang tua dan Iya. apa Monty dan juga Iya. jadi siapa Pak Noto Bagaskoro. Gaskoro itu mungkin untuk yang punya lagu ini mungkin gitu. Oh iya, iya. Semuanya gue mau ngingetin aja, jangan lupa nonton film Kukira Kau Rumah. Masih tayang di bioskop di Malaysia, di Singapura, di Brunei juga. Sekarang lagi tayang. Semoga apa yang ingin kita sebagai saya sebagai filmmaker dan tim yang bertugas selama syuting bisa kalian rasakan, bisa kalian nikmati. Semoga pesan tentang kesehatan mental pun juga bisa nyampe ke kalian. Dan kalau nonton, nggak usah pasang ekspektasi apa-apa, nikmati aja karyanya biar nggak marah-marah kayak mas-masnya tadi. Nikmati aja karyanya anak muda. Kalau ada kritik, bisa langsung DM saya, Twitter saya. Saya akan menerima banget dengan sepenuh hati, asal jangan kayak mas-mas tadi nyebelin banget. Gitu aja. Thank you banget. Dan jangan lupa ya Sambilers juga ya benar-benar harus tonton ini film ini. Aku jadi penasaran dan pengen banget Terima kasih. menyaksikannya dan merasakannya juga. Apakah aku nangis-nangis juga? Nanti aku bikin video reviewnya ya. Siap. Tapi nggak bakal kayak mas-mas tadi. Lebih parah. Lihat Mai, lebih parah lo karena gue dendam tadi gue kasih makan pisang pakai sambal tadi ya. Oke Umay, sekarang mungkin boleh kita closing. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen di sambil ngobrol. Gitu ya. Gimana? Jangan lupa subscribe, share, and comment Di sambil gue nggak jago lidah gue Kak. Oh nggak jago lidahnya ya? Alhamdulillah, harus belajar. anak nih. mama aman kok. Anak mama aman Ma, sabar ya Ma. Sambil ngobrol. 1, 2, 3. Sambil ngobrol. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.